OP-M ini nanti bentuknya sudah dalam bentuk IC ya, beda dengan transistor. Kalau transistor masih dalam bentuk komponen aslinya, yaitu dengan mempunyai 3 kaki ya. Untuk bipolar junction transistor, di situ ada basis, kolektor, emitor. Nah, untuk yang op-amp di sini nanti bentuknya sudah IC seperti komponen yang sering kalian gunakan pada saat kalian praktek digital. Begitu Mas Mbak. Baik, kita masuk ke op-amp ya. Nanti untuk op-amp ini akan saya sampaikan tentang pengertian apa itu op-amp, kemudian karakteristik ideal op-amp itu seperti apa, kenapa kita mempelajari ideal op-amp itu, gitu ya. Kenapa nggak langsung aja ke op-amp sebagai apa, misalkan sebagai inverting maupun non-inverting, gitu ya. Tetapi di sini karena kita akan mencari sebuah formula atau rumus gitu, jadi kita akan melakukan pendekatan-pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan op-amp ideal begitu. Selanjutnya kita akan pelajari aplikasi op-amp. Untuk di mata kuliah elektronika ini kita hanya mempelajari aplikasi untuk ini penguat inverting dan non-inverting untuk op-amp-nya ya. Dan inverting dan non-inverting itu nanti kita pelajari juga di kelanjutannya, yaitu di praktek elektronika. Sebenarnya untuk aplikasi op-amp sendiri itu banyak sekali Mas Mbak. Cuma di RPS kita yang kita pelajari, yang kita sampaikan di mata kuliah elektronika itu yang op-amp sebagai penguat inverting dan non-inverting. Nah, selanjutnya kita nanti akan sedikit membahas contoh soal untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang op-amp. Mungkin itu, hari ini kita akan mempelajari sekilas tentang op-amp, gitu ya Mas Mbak ya. Nah, untuk pengertian op-amp sendiri, atau biasa disebut dengan operational amplifier atau penguat operasional, atau lebih singkat lagi dikenal dengan op-amp, ini adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai operator matematis dari suatu tegangan listrik. Nah, di sini kenapa dikatakan op-amp ini sebagai salah satunya adalah sebagai operator matematis, karena op-amp ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk pengalian, pembagi, penjumlahan, mengurangi, mengintegralkan, dan diferensial, khususnya untuk sinyal listrik. Dan lebih tepatnya sebenarnya op-amp ini untuk amplifier atau penguat ya. Penguat di sini nanti bisa kita jumlahkan, kita bisa kalikan, nah seperti itu. Jadi banyak sekali untuk aplikasi op-amp itu sendiri, tapi nanti kita lebih fokus ke amplifier atau penguatannya, baik itu penguatan yang membalik maupun yang tak membalik. Dan baik itu untuk penguat inverting maupun non-inverting juga tidak lepas dari operator matematis yang dimiliki fungsi op-amp itu sendiri, seperti menjumlahkan, kemudian mendiferensialkan, nah seperti itu. Jadi ini masih include meskipun tidak seperti penjumlahan dan pembagian seperti matematis kayak gitu, enggak. Tapi ini di dalam op-amp itu sendiri ada proses operator matematis seperti ini fungsinya. Nah, Mas Mbak, ketika kalian nanti pengen tahu op-amp itu seperti apa, nah op-amp yang nanti kita pakai di praktek elektronika itu adalah untuk jenis op-amp LM741 ya. LM741 ini adalah IC yang nanti kita pelajari dan juga IC yang besok kalian gunakan ketika Anda praktek elektronika, begitu ya. Nah, bentuknya kan sudah IC seperti kalian belajar digital. Cuma di sini ada 8 kaki, Mas Mbak. Nah, di sini kalian juga akan tahu mana kaki yang pertama, mana kaki yang terakhir. Di sini ada contohnya, di sini ada tandanya, tanda setengah lingkaran di sini dan di sini ada lingkaran, itu menandakan bahwa kaki pertamanya itu di situ, ya. Jadi untuk 8 kaki IC LM741 ini
dia mempunyai fungsi masing-masing ya. Ada kaki 1 dan 5 ini adalah offset null. Di sini untuk penyeimbang nolnya ya. Jadi kadang ini sering tidak kita pakai kalau kita belajar tentang amplifier. Kita abaikan di sini ya, hanya untuk penyeimbang aja. Kemudian yang terpenting ini ada kaki 2 dan kaki 3. Kaki 2 ini untuk fungsi inverting, kaki 3 ini yang non-inverting. Nah, bedanya apa kaki 2 dan kaki 3 ini? Jika kaki 2 ini kita hubungkan ke sumber tegangan, ya, sumber tegangan atau sumber sinyal, maka outputnya di kaki 6 ini sinyalnya, karena ini kita masih belajar tentang penguatan sinyal, maka sinyalnya di sini akan terbalik 180 derajat. Seperti itu. Nah, sekali lagi jika kaki 2 ini kita hubungkan ke sumber ya, kita hubungkan ke sumber, misalkan ke sumber tegangan gitu ya, sumber sinyal. Itu di sini nanti misalkan sinyalnya seperti ini. Nah, kayak gini, outputnya nanti akan seperti ini. Nah, terbalik 180 derajat. Nah, seperti ini. Ini mengalami penguatan. Seperti itu ya Mas Mbak ya. Nah, tetapi kalau nanti kita gunakan kaki 3 ini, kalau kaki 2 ini terhubung ke sumber tegangan, maka kaki 3 nanti terhubung ke ground. Ini berarti rangkaiannya adalah rangkaian inverting, ya, membalik. Sedangkan kalau kita mau pakai yang kaki 3 itu sebagai input sinyalnya, maka di sini ya kebalikannya. Yang kaki 3 ini nanti terhubung ke sumber sinyal ya, sumber sinyal. Kemudian yang non-inverting, yang invertingnya itu ke ground, maka di sini nanti sinyalnya akan seperti ini Mas Mbak. Ini misalkan seperti ini, outputnya nanti seperti ini. Satu fase ya, satu fase, tidak ada beda fase. Jadi kalau bedanya hanya itu, kalau kalian gunakan kaki 2 sebagai sumber sinyalnya inverting, maka outputnya akan terbalik 180 derajat. Tapi kalau kalian gunakan kaki 3 yang kaki non-inverting ini terhubung ke sumber tegangan, maka outputnya adalah sefase, tidak ada beda fase gitu. Jadi seperti ini salah satu fungsi dari op-amp ya, sebagai penguat inverting maupun non-inverting. Nah, seperti itu Mas Mbak. Kemudian selain kaki 2 dan 3 tadi, yang perlu kalian perhatikan adalah ada kaki 4 dan kaki 7. Ya, kaki 4 dan kaki 7. Ingat, op-amp di sini termasuk komponen aktif. Jadi kalau komponen aktif dia bisa bekerja jika dia mendapat satu daya dari luar. Nah, kita harus kasih power di sini. Kaki 4 untuk min, untuk tegangan V minnya, sedangkan kaki 7 itu ke V plusnya atau ke tegangan positifnya begitu. Jadi 4 dan 7 ini untuk satu daya dari luar supaya komponen aktif op-amp ini bisa bekerja. Kalau inputnya, ya inputnya dari input sinyal, jadi ada tambahan input lain. Power 4 dan 7 ini yang terhubung ke power supply misalkan ya, itu hanya untuk mengaktifkan op-amp. Sedangkan inputannya itu ya kita tergantung, kalau inputannya berupa sinyal, nanti kita bisa masukkan ke, untuk percobaannya bisa kita gunakan AFG atau sumber sinyal untuk mengetahui apakah rangkaian Anda nanti bisa terjadi penguatan sinyal. Nah, seperti itu. Sedangkan yang 6 ini adalah outputnya. Nah, jadi yang penting di sini adalah kaki 2, 3 input, 6 output. 4, 7 adalah untuk VCC-nya. Kalau 1 dan 5 untuk penguatan inverting dan non-inverting itu tidak digunakan. Ini hanya untuk penyeimbang aja. Sedangkan kaki 8 ini not connected atau tidak dihubungkan. Nah, karena desain sebuah IC itu biasanya simetris, maka di sini juga akan dibuat sebelah kiri itu 4 kaki, sebelah kanan 4 kaki gitu ya. Jadi simetris. Jadi memang ada kaki yang tidak di
difungsikan atau tidak perlu di-connected-kan atau sini 4 kan ya kurang bagus begitu ya. Nah, itu tadi. Nah, Mas Mbak, kalian sudah tahu bentuk dari IC op-amp itu seperti apa dan fungsi dari masing-masing kaki IC op-amp itu seperti apa? Anda sudah paham ya. Sekarang kita masuk. Nah, di sini tadi untuk penjelasan kaki 1 sama 5 tadi di sini dikatakan offset 0. Nah, di sini nanti untuk dipakai untuk mengeliminasi tegangan offset aja. Jadi sekali lagi ini tidak digunakan ketika kita mempelajari, jarang digunakan ya, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa nanti dimanfaatkan juga jika terjadi tegangan offset. Nah, kalau untuk kaki 2 dan 3 itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk input inverting, kalau 3 itu untuk input non-inverting. Jadi kalau input inverting ya bagian positif dari sinyal input menjadi nilai negatif pada sinyal outputnya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas Mbak ya, mungkin lebih enak ketika kita tahu, oh apa sih yang dinegatifkan, apa sih yang tetap positif, nah itu sinyalnya gitu ya. Sedangkan kaki 5 dan 7 ini dihubungkan ke satu daya. Kalau kaki 4 ya ke sumbu negatif satu dayanya, kalau di kaki 7-nya ini terhubung ke satu daya positif gitu. Ini untuk mengaktifkan op-amp supaya op-amp itu bekerja. Kalau tidak ada satu daya ini ya op-amp meskipun dikasih input sinyal ya op-amp belum bisa bekerja karena op-amp itu sama halnya dengan transistor. Kalau tidak dikasih satu daya dari luar ya dia belum bisa bekerja. Nah, kalau kaki 5 ini adalah balance seperti kaki 1 tadi ketika terjadi tegangan offset aja. Sedangkan yang kaki 6 ini adalah output Mas Mbak. Output nanti ini akan dihubungkan ke, kalau sekali lagi kalau kita inputannya adalah AFG sumber sinyal ya outputnya untuk mengetahui sinyal outputnya itu seperti apa ya outputnya kita hubungkan ke osiloskop untuk mengetahui sinyalnya, keluaran sinyal itu seperti apa. Apakah benar kalau inverting terjadi selisih fasa 180 derajat ataukah kalau non-inverting itu tidak terjadi selisih fase atau fasenya adalah 0 derajat gitu. Nah, ini kita biasanya hubungkan ke CRO atau berapa tegangan efektifnya. Begitu ya Mas Mbak ya. Semoga udah di akhir-akhir ini kalian paham gitu ya, lebih paham. Nanti ke depannya Anda akan perdalam lagi. Kalau yang kaki 8 ini adalah no connection atau ini memang tidak dihubungkan. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah untuk op-amp itu kaki 2, kaki 3 dan kaki 6 itu untuk IO-nya atau input outputnya. Sedangkan kaki 4 dan 7 itu untuk satu dayanya. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah tahu tadi tentang fisik dari IC op-amp ya, khususnya yang saya contohkan tadi 741, kalian juga perlu tahu simbolnya. Ketika kita menghitung teori, kita juga harus tahu simbolnya itu seperti apa. Nah, ini adalah simbol op-amp, jadi yang difokuskan ya ini tadi, ini untuk kaki 2-nya ya, kaki 2 untuk, sorry sebentar. Nah, ini kaki 2 itu untuk yang inverting, ini kaki 3, ini yang non-inverting, ini kaki 6 itu untuk output. Dan ini untuk kaki 4 dan 7 ya, 4 dan 7 itu untuk satu dayanya. Juga sama seperti ini. Nah, atau bisa disebutkan kayak gini Mas Mbak, V min, V plus. Ini plus VCC, min VCC. Ini V out-nya. Nah, ini adalah simbol dari op-amp itu tadi. Terminal-terminal luar di samping power supply atau VCC adalah dua input yaitu V1 dan V2. Nah, V1 dan V2 itu kita harus tahu mana yang inverting, mana yang non-inverting. Serta tidak kalah penting itu adalah terminal keluaran yaitu kaki 6 sebagai V out-nya. Nah, ini adalah simbol op-amp ya. Kalau simbol transistor kalian sudah tahu, simbol dioda sudah tahu, sekarang ini adalah simbol op-amp. Nah, Mas Mbak, kalian sudah sedikit mengenal tentang op-amp ya, bagian-bagian dari IC op-amp. Sekarang kita masuk ke
op-amp ideal dulu. Op-amp ideal ini nanti kita gunakan ketika kita pengen mengetahui kenapa kok rumus penguatan inverting seperti itu, kenapa kok rumus penguatan non-inverting itu seperti itu kita nanti akan create rumusnya, maksudnya kita akan mempelajari step by stepnya kenapa kok rumusnya seperti itu, bukan create awal ya, kalau create awal enggak gitu. Nah, untuk maka itu kita perlu mempelajari op-amp ideal dulu. Nah, begini Mas Mbak, jadi ketika kita mau menganalisis rangkaian op-amp yang sebenarnya itu memang agak rumit dan banyak memerlukan perhitungan-perhitungan yang lumayan panjang gitu ya Mas Mbak ya. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan, kalau apa adanya itu akan rumit dan panjang gitu ya. Nah, untuk mengatasi poin pertama ini tadi, maka kita belajar konsep op-amp ideal itu seperti apa, supaya rumus yang nantinya kita gunakan itu lebih sederhana gitu ya. Nah, op-amp ideal ini adalah suatu bentuk pendekatan yang biasanya itu digunakan untuk menganalisis rangkaian, di mana di dalamnya itu terdapat op-amp itu sendiri. Tapi dilakukan pendekatan-pendekatan, jadi hal-hal yang sekiranya itu nilainya kecil dan sangat kecil itu kadang kita abaikan gitu ya. Nah, jadi ke depan kita akan selalu menggunakan pendekatan op-amp ideal karena memudahkan kita dalam menganalisis rangkaian. Nah, ini kita kenal dulu karakteristik ideal op-amp, itu salah satunya seperti ini Mas Mbak. Kita nanti akan menggunakan beberapa aja, ya, tapi ini kalian harus tahu dulu penguatan tegangan lingkar terbuka ini adalah infinited ya, atau tak terhingga. Kemudian tegangan offset keluarannya 0, hambatan masukannya itu tak terhingga, hambatan keluarannya itu 0, waktu tanggapnya itu 0 detik. Nah, karakteristik ini tidak berubah dengan suhu. Nah, nanti untuk pendekatannya itu sering yang kita gunakan adalah ini, penguatan ya. Penguatannya itu tak terhingga. Kemudian hambatan inputnya atau R inputnya itu juga tak terhingga, sedangkan hambatan outputnya ini adalah 0. Nanti yang kita gunakan pendekatannya adalah ini 1, 2, 3. Nah, meskipun semua sebenarnya juga perlu, tapi untuk pembahasan di penguatan inverting dan non-inverting kita gunakan 3 ini dulu gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini kalau kita pengen membandingkan antara op-amp ideal sama op-amp real atau op-amp di pasaran ya. Jadi ada jenisnya ada LM741. Ini cuma diambil beberapa contoh aja ya. Kalau jenis op-amp itu sendiri banyak. Ini cuma dibandingkan aja dari beberapa jenis op-amp. Kita bisa lihat dari penguatannya, kalau ideal itu tak terhingga, kalau LM741 itu sekian, memang tinggi gitu loh ya, untuk penguatannya tinggi, tapi kalau kita nanti belajar ideal, op-amp ideal, penguatannya itu tak terhingga. Kan pengen kita, kalau kita mempelajari rangkaian penguat atau rangkaian amplifier, pengennya kan penguatannya besar gitu loh ya. Jadi idealnya kalau kita belajar rangkaian penguat atau rangkaian amplifier, ya harusnya penguatannya besar gitu loh. Maka dari itu untuk pendekatan idealnya penguatannya juga di sini gainnya itu tak terhingga. Sedangkan input R inputnya kalau ideal itu tak terhingga, kalau LM, LF, LM ini bisa kalian baca ini. Di sini mega ohm ya, rata-rata mega ohm. Jadi memang R-nya besar ya, R-nya besar. R inputnya besar. Kenapa R inputnya besar? Ya supaya ini sinyalnya, kalau inputnya besar kan berarti inputnya kecil ya, inputnya kecil dan diharapkan nanti outputnya bisa besar. Nah, kalau output resistannya di sini R outputnya, kalau LM741, LF, LM318 itu cuma sekisaran ohm. Kalau outputnya mega ohm, inputnya mega ohm, outputnya ohm kan
selisihnya sangat besar ya. Jadi untuk idealnya ya R outputnya itu mendekati 0 gitu ya. Karena ini kecil gitu. Jadi kita ibaratkan bisa kita ibaratkan atau melakukan pendekatan karena kecil ya kita ibaratkan nilainya 0 gitu. Nah, ini untuk penguatan bandwidth-nya karena ini juga antara op-amp realnya ini juga besar, maka ini juga kita pendekatannya juga besar gitu. Nah, itu untuk karakteristik perbandingan karakteristik antara op-amp ideal yang nanti kita pelajari dengan op-amp real begitu. Nah, kita coba akan pelajari ini Mas Mbak. Ini anggap aja kita akan melakukan perhitungan untuk op-amp ideal gitu ya. Op-amp ideal itu seperti apa? Ingat, kita akan menggunakan ini Mas Mbak. Kita akan menggunakan op-amp ideal tadi, karakteristik op-amp ideal tadi kan kayak gini. Ideal kan yang pertama untuk penguatan sinyalnya besar atau tak terhingga. Sedangkan R outputnya itu adalah sangat kecil. Jadi di sini diharapkan kalau R inputnya besar, maka sinyal inputnya juga akan kecil. Tetapi diharapkan karena memang tujuan kita adalah amplifier, penguatan, outputnya itu bisa besar. Nah, 3 karakteristik ini yang nanti kita buat untuk menganalisis rangkaian op-amp. Itu ya Mas Mbak ya. Nah, Mas Mbak, kalau kalian masih ingat tadi untuk rangkaian op-amp, untuk simbol op-amp sendiri, ini adalah kaki 2, itu untuk kaki negatif, kaki 3 itu kaki positif, ini adalah 6. Nah, fokuskan di sini IO-nya ya. Entah nanti di sini kalian tambah dengan satu daya dari luar enggak masalah, yaitu di kaki 4 dan kaki 7. Tuh. Nah, untuk kenapa kita melakukan pendekatan op-amp ideal untuk mengetahui arus yang lewat dan tegangan, ya. Nah, di sini Mas Mbak, kalau kita perhatikan, kita akan mencari arus I1 ini, I1 di sini, ya, I1. Dengan sumbernya adalah VI, ya, V-in, V1. Kita akan cari ini. Karena di sini ada V1, I1, ya, dan sebenarnya di masing-masing ini ada R, Mas Mbak. Cuma R-nya nggak diperlihatkan. Jadi ada komponen V1, I1, kita bahas yang kaki negatif dulu ya, kaki negatif atau kaki inverting dari op-amp itu sendiri. Jadi ada sumber V-in atau V1, ada arus I1 yang melewati kaki 2 dan sebenarnya di sini ini ada R-in begitu. Nah, jadi kalau ada 3 komponen VIR, maka sebenarnya kita bisa menggunakan hukum Ohm ya. Hukum Ohm di sini kalau ada hukum Ohm kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm kita bisa untuk yang kaki, kita bahas kaki inverting dulu. Kaki yang inverting atau kaki 2. Nah, di sini kita bisa gunakan hukum Ohm, yaitu apa? V1, V sama dengan I kalikan R. I-nya kan I1 kalikan R. R-nya ini adalah R input, karena kita bahas di kaki inputnya. Gitu. Nah, kalau kita mau mencari arus yang lewat ke sini, ke kaki 2, ya kita bisa cari I1 itu apa? V1 per R in. Nah, gitu. Nah, tetapi di sini karena kita melakukan pendekatan op-amp ideal, di sini diketahui R in-nya tak terhingga, maka kita bisa tuliskan di sini VI per berapapun VI ya, ini VI belum diketahui, dibagi tak terhingga. Kalau dibagi tak terhingga, bilangan berapapun dibagi tak terhingga, maka hasilnya adalah kecil sekali atau 0. Gitu. Nah, untuk kaki non inverting Mas Mbak, kita ini kaki 2 ya. Kita sekarang lanjut ke
kaki non-inverting. Atau kaki 3. Ini juga sama. Ini ada tegangan V2 di sini. Ini ada tegangan, ada arus I1 yang mengalir ke kaki 3. Dan sebenarnya di sini nih, ini ada R-nya juga, R input. Maka sama, V2 sama dengan I2 kalikan R in. Nah, kalau di sini kita cari I2-nya, ya sama, V2 dibagi dengan R in. R in-nya juga sama, yaitu tak terhingga, karena kita melakukan apa? Melakukan pendekatan secara ideal, op-amp ideal. Jadi V2 dibagi dengan R in-nya juga tak terhingga, maka hasilnya juga 0. Maka menurut karakteristik op-amp ideal, I1 yang masuk ke sini, I1 yang masuk ke kaki 2 itu sama dengan 0, dan I2 yang masuk kaki I3 itu juga 0, gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini I1 sama dengan I2 sama dengan 0, begitu ya. Nah, Mas Mbak, kalau kita lihat lagi, ketika arus yang masuk ke sini ini 0 ampere, ini juga 0, kalau tidak ada arus yang lewat, terjadi beda potensial enggak di ujung-ujung sini, di kaki sini, di titik ini sama titik ini? Karena di sini ada VD. Terjadi beda potensial tidak? Halo? Kalau tidak ada arus yang mengalir, terjadi beda potensial tidak, Mas Mbak? Tidak, Bu. Iya, tidak. Betul. Betul, Mas Muzamil sama Mas Nugraha. Ya, jadi kalau tidak ada arus yang mengalir, maka tidak ada beda potensial di sini. Jadi kalian perlu tahu ini juga masuk dasar listrik juga. Nah, misalnya kalau di sini, kalau tidak ada arus yang mengalir, maka tidak terjadi, tidak ada beda potensial. Di sini VD atau tegangan diferensial antara V2, antara ini titik kaki 2 dan kaki 3 itu adalah 0, VD-nya 0. Nah, berarti sebenarnya di sini ini ada tegangan V1. Ini juga ada tegangan V2. Karena tidak ada beda potensial, maka juga sama. V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Tegangan kalau Anda tuliskan sesuai dengan kakinya, tegangan di kaki 2 sama dengan tegangan di kaki 3 sama dengan 0 juga tidak apa-apa. Ini cuma penamaan aja. V1 itu yang masuk ke inverting, V2 itu yang masuk non-inverting. Atau kalian langsung, oh kaki 2, tegangan di kaki 2 dan tegangan di kaki 3, karena kalian sudah hafal V2 itu inverting dan V3 itu non-inverting, ya kalian bisa mencatat kayak gini, V2 sama dengan V3 sama dengan 0 volt. Jadi, ketika kita melakukan pendekatan non-inverting, sebentar saya tak. Nah, kita melakukan karakteristik op-amp ideal, ya ini tadi Mas Mbak, ini perlu kita ketahui, I1 sama dengan I2 itu 0, V2 sama dengan V3 atau V1 sama dengan V2 itu juga 0. Nah, ini nanti fungsinya ketika kita menganalisis rangkaian, baik itu yang kita pelajari nanti adalah rangkaian inverting maupun rangkaian non-inverting. Gitu ya Mas Mbak ya. Nah, lanjut. Saya lanjutkan. Intinya ketika kita tadi kita menganalisis karakteristik op-amp ideal, kita harus tahu ini, I1. Arus yang lewat itu 0, I1, I2-nya 0, tegangan di masing-masing titik atau kaki itu juga 0. Nah, gampang kan? Tapi kan kita tahu alurnya itu sebenarnya kayak gini gitu loh. Enggak tiba-tiba langsung arus yang mengalir di sini ini 0, ini 0 lah. 0-nya itu dari mana? Ya minimal kita tahu ini Mas Mbak karakteristik dari op-amp ideal ini tadi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi op-amp.
Nah, untuk aplikasi OPM ini, Mas Mbak, sebenarnya ada OPM itu sebagai komparator, OPM itu sebagai penguat inverting, penguat non-inverting, penguat diferensial, penguat penjumlah, integrator, diferensiator, itu banyak. Tapi nanti kita fokus ke sini, yang hijau ini, penguat inverting dan penguat non-inverting. Kalau kalian sudah mendapatkan dasar dari OPM, nanti ketika kalian belajar sendiri dengan memperoleh dari sumber lain, entah itu buku atau artikel, itu akan mudah untuk mempelajari di mana penguat diferensial maupun penjumlahan ini. Gitu. Jadi kita masuk ke dua ini dulu, penguat inverting dan penguat non-inverting. Nah, ini adalah kita masuk ke penguat inverting terlebih dahulu, Mas Mbak. Untuk penguat inverting, sebentar. Nah, kita masuk penguat inverting. Penguat inverting ini adalah penggunaan OPM sebagai penguat sinyal, ya. OPM dimanfaatkan sebagai penguat sinyal, di mana nanti sinyal outputnya itu akan berbalik fase 180 derajat dari sinyal input. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan inputnya ini ya. Misalkan ini inputnya itu sinyalnya seperti ini, outputnya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita penguat inverting, ya, berbalik fasenya selisih 180 derajat. Nah, sebenarnya Mas Mbak, kita sebenarnya udah ada rumusnya, kita tinggal pakai sebenarnya. Kalau untuk mencari besarnya penguatan output, ya, V output. Nah, sebelum saya jelaskan ke sini, kalian harus tahu dulu rangkaiannya seperti ini, Mas Mbak. Ini adalah rangkaian penguat inverting. Jadi kalau rangkaian penguat inverting itu seperti ini. Ini OPM-nya tadi. Kalau saya jelaskan di IC-nya tadi, ini adalah kaki 3, ini kaki 2, ini kaki 6 kan. Nah, di sini kaki 2, karena kaki 2 ini fungsinya inverting, dan kita mempelajari rangkaian inverting, maka kaki 2 ini dihubungkan ke sumber sinyal. Nah, tadi kan saya bilang kayak gitu ya, kalau penguat inverting, nanti kaki 2 ini terhubung ke sumber sinyal, sedangkan kaki 3 ke ground. Nanti sebaliknya, kalau kita mempelajari penguat non-inverting, yang kaki 3 non-inverting ini terhubung ke V-in, sedangkan V-out, V-out ini, kaki 2 yang inverting ini terhubung ke ground. Begitu. Tapi tetap R-in dan RF-nya tetap di sini. Ya, ini adalah R-in, ini adalah RF-nya. Gitu, Mas Mbak. Nah, ini adalah rangkaian dasar dari penguat inverting. Kalau kita pengen mengetahui berapa rumus dari V-out itu apa, ya V-out sama dengan min RF. RF ini adalah R feedback, ya, feedback, ya. R feedback itu adalah umpan balik dari output ke input, begitu. Jadi rumusnya mudah, V-out sama dengan min RF per R-in kalikan V-in. Kalau RF ini nilainya diketahui, R-in diketahui, jelas kan ini R mesti diketahui, V-in juga diketahui, kalian langsung tahu besarnya V-out itu adalah berapa, itu tahu. Tanda min di sini bukannya dia mengalami pelemahan atau tidak mengalami penguatan, akan tetapi min di sini adalah ini, outputnya berbalik 180 derajat. Itu. Nah, sedangkan A-nya, A itu apa? Penguatan. Kalau V-out, misalkan kalian perhitungan, ya satuannya adalah volt. Ya, satuannya volt. Tetapi kalau penguatan, yaitu berapa kali. Nah, gitu. Ini jangan lupa nanti penguatannya volt. Nah, itu ya enggak kurang tepat ya. Nah, kalau kita sebenarnya sudah mengetahui rumus V-out-nya untuk mencari A, itu kan sebenarnya mudah ya. V-out per V-in. Nah, ini V-out per V-in. Ya, tinggal apa? Ya, min RF per RLI. Dari sini kita sebenarnya dari yang saya kuliah ini sudah dapat berapa hasilnya atau rumus untuk mencari penguatannya. Itu Mbak. Selesai sebenarnya, itu selesai. Cuma kita sebenarnya ingin mengetahui kenapa
rumusnya bisa seperti ini. Nah, yang kadang kita pelajari kan di situ ya. Kalau langsung daftar rumus kayak gini, Anda belajar di penggunaannya bisa ya. Itu Mas. Nah, sekarang kita akan coba memahami kenapa kok dapat rumus seperti ini gitu. Nah, saya contohkan seperti ini Mas Mbak. Kita ini yang kalau saya tunjukkan kayak gini, kalian tahu nggak ini inverting atau non inverting? Apa Mas Mbak? Itu rangkaian inverting atau non inverting? Iya, betul. Itu adalah inverting ya. Ini ada panggilan tadi. Ya, saya ulangi. Ini adalah rangkaian inverting. Cirinya apa? Kaki negatifnya ya, kaki invertingnya itu terhubung ke sumber sinyal. Nah, gitu ya. Kalau nanti di sini ada sumber sinyal, ini dibilang jadi sumber sinyalnya sini, maka rangkaian ini adalah rangkaian non inverting. Itu. Jadi kalau sesuai gambarnya ini adalah benar ceritanya. Ini adalah contoh dari rangkaian inverting ya, karena kaki inverternya terhubung ke sumber sinyal gitu. Nah, kita akan coba menganalisis sedikit ya Mas. Kita analisis di sini ada R1 R input, ini ada RF ya, RF atau RF feedback. Untuk menganalisis seperti ini, karena di sini ada tegangan, ada R. Kalau kita pengen mengetahui arus ya, berarti kan ini harus ya di sini. Nah, ini kita bisa tunjukkan misalkan di sini kita ada arus lewat di I1 misalkan ya. I1 kan sumbernya dari sini. I1 atau arus yang masuk ke cadangan ini pertengahan misalkan ke sana ini adalah I2 yang ke sana ini adalah I3 ini misal ya misal kita buat kayak gini titik ini dulu. Kalau titik ini saya kira nggak masalah ya karena jelas titik harus ya baik kelihatan. Nah ini dulu. Kalau seperti ini Mbak, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff arus ya hukum Kirchhoff arus dengan menggunakan kalau hukum Kirchhoff arus metode analisisnya kita bisa menggunakan metode simpul ya simpul. Misalkan ini titik di sini adalah P1, titik di sini adalah ini kan kita sama-sama ini adalah P2. Ini di sini adalah P3 itu adalah tegangan referensi itu 0 akan berubah ke ground itu. Nah di sini kita bisa langsung cari kalau menggunakan hukum Kirchhoff ya Kirchhoff arus kita gunakan hukum Kirchhoff arus. Nah untuk hukum Kirchhoff arus ini kita tahu bahwa arus atau total arus masuk ini sama dengan total arus keluar. Ini kan hukum Kirchhoff arus ya. Nah kalau kita lihat arus yang masuk kan I1. Nah I1 sama dengan arus yang keluar kan cacap di sini. Ke arah I2 dan arah I3. Kita bisa listingkan I2 plus I3. Tapi perlu diingat I3 di sini karena kita tadi sudah melakukan pendekatan ideal ya open ideal. I3 ini kan arus yang masuk ke sini ya ke kaki inverting. I3 itu sama dengan 0. Nah 0 ini dari mana? Pendekatan
masuk ke sini nol, ini juga nol. Ya, saya harap kalian itu ini apa nol itu nggak bilang lagi karena sudah kita pelajari di sini tadi. Nah ini I1 yang masuk ini dan dua itu sama dengan nol. Di sini juga sama. Nah ini I3-nya nol. Berarti di sini kita tinggal apa? I1 sama dengan I2. Nah kalau ini tadi kita melakukan pendekatan ideal, itu hitungannya akan rumit dan banyaknya ya. Nah untuk itu kita akan menggunakan pendekatan ideal. Jadi tinggal I1 sama dengan I2. Nah kita lihat I1 kan harusnya mengalir di S1 kan. Kalau arus di S1 ini mengalir arus I1, maka R1 ini akan menuju beda potensial, itu jelas. R yang dialiri terus, maka R tersebut akan terjadi beda potensial. Nah kalau terjadi beda potensial di sini, kita gunakan hukum itu apa? I sama dengan V per R. Ya enggak. Ini juga sama dua-duanya. V per R. Cuma ini adalah jawaban. V per R-nya seperti apa? Nah, beda potensialnya di sini kan ini lebih positif, maka nah di sini ini kita bisa tuliskan. Ini kan ada tidak ada dari V1 ya. V ini V1 itu ya. V1. Kalau saya ini saya bikin saja V ini. Karena di sini saya kasih penamaan V1 supaya nggak ini V ini. Nah, kalau ini V2 ini yang V3 biar sama. Ini V berarti di sini I1 itu terjadi beda potensial dari V min VI V1 ya dibagi dengan RI atau RL sama ini bukan berarti tapi RL1 sama dengan I2 harusnya I2 itu kan mengalir RF, maka RF ini akan terjadi beda potensial ya karena harusnya mengalir dari sini dari kanan, maka ini lebih positif dibandingkan yang sini. Maka apa selisih beda potensial yang katanya yaitu apa? Ya V1 min V3 ya V1 min V3 ini kan beda potensialnya kan antara V1 dan V3 dibagi dengan apa? RF gitu mas ya. Nah kemudian kita tahu bahwa V ini itu ya sudah diketahui ini saya hubungkan di sini. Ini kita tulis lagi V ini tapi ini mas mbak V1. Nah tegangan di sini ya tegangan di sini itu nilainya adalah 0 V1 ini juga 0. Kenapa 0? Ingat pendekatan ideal tadi. Nah pendekatan ideal itu ini V1 di sini dengan V2 di sini ini hasilnya 0. Nah maka di sini kita bisa masukkan mas mbak V min V1 di sini 0 dibagi dengan R1 sama dengan VI ini masih lebih positif tapi karena di sini nilainya V1-nya 0 ya 0 dikurangi V3 itu sebenarnya apa? Oh V3 itu sebenarnya V out. Kenapa kita langsung cari kayak gitu? Ya karena untuk tujuan kita mau cari kuantitas ya kita langsung kalau mau menggunakan vektor V ya kita langsung daripada V3 ya kita V3 itu tahu ya ini V out atau VO dibagi dengan RF. Jadi di sini kita tinggal ini V ini min per R1 ini kan R1 ya sama dengan min V out per RF. Nah juga kan. Nah kalau kita mau cari misalnya V out ya kita bisa apa mas mbak? Ya kita bisa ini kita kalikan silang berarti rumusnya kita dapat V out ini rumus silang berarti sama dengan min ini ya RF
Saya tulis RF-nya dulu biar pembagiannya gampang. RF per R1 dikalikan VP ini. Nah, VP dapat Mbak. Rumusnya ini. VP sama dengan ini RF per R1 kalikan VI sama dengan ini tadi. VP sama dengan min RF per RN kalikan VI ini juga sama. Itu. Nah, kalau sudah ada kayak gini nih untuk mengetahui pengamanannya apa-apanya ini, ya A sama dengan VP out per VP ini. Ya, apa itu? Ini VP out ini kan kalian di bawahnya sini tetap jadi min RRF per R1. Nah, R1 ini R invariant. Saya ngitik variabel di sini. Kita dapat rumus ini. Rumus ini sama dengan ini tadi. Ya, saya sudah pakai kayak gini gitu. Nah, jadi minimal kalian tahu kenapa rumusnya seperti ini. Kenapa rumusnya seperti ini untuk mengonversi itu dari ini tadi. Nah, kenapa ini dianalisis karena terhubungan dengan row ya udah kalian kan 0 ya terhubung V2 bikin frekuensi V2-nya 0, frekuensinya juga 0 kurangi 0 ya 0 karena memang kalau kalian berpikir itu pakai positifnya itu berhubungan dengan ground begitu. Nah, kalau sudah, nah ini juga ada penjelasan lain juga. Saya ambil dari buku yang lain juga. Tuh, ini ada gini, ini bisa. Kenapa ini saya sampaikan beberapa biar kalian tidak hanya tahu itu aja ya. Di sini kalian bisa lihat, bisa tulis ini ada S, ada F, ini VI itu tegangan antara V di kaki 2 dan V di kaki positif. Nah, seperti ini. Nah, nanti OM ini bisa digambarkan di titik ini. RS ini masuk R1 yang keluar ini, yang jadi RN ini keluar dilalui oleh I2. Ini keluarnya adalah tegangannya 0. Itu lebih gampang kalau seperti ini. Jadi kalian menganalisisnya gagal. Ya. Jadi penjelasan saya yang ini tadi kalau kita gambarkan kayak gini juga sama aja bisa ya. Juga sama. I2 kita lihat I2 ini masih sama dengan penjelasan tadi cuma beda apa ya? Beda ini aja. Penggambaran beda. Jadi intinya sama. I2 sama dengan apa? Ya udah V1 dikurangi bagi IF. Sedangkan I1 itu apa? Ya udah VS dikurangi V1 dibagi RS. Nah ini akhirnya dia nanti akan dapat kayak gini. AV ya dengan F per RS. Nah, tapi di sini kan ada ketentuan ini yang perlu di garis bawahi. I0, I1 itu 0, maka I1 sama dengan I2 sama dengan 0, V1 juga 0. Ini didapat dari pendekatan tadi, pendekatan OM ideal. Yap, itu semua. Nah, ini kalau ini gampang contoh ini enggak sama sebuah marketing punya RR-nya 1 ohm dan R-nya 100 ohm. Kalau kita pengen cari muatannya tinggal A, nanti masukkan ini ya. A sama dengan min RF per RI itu gampang. RR-nya 1 mega dibagi dengan R-nya 100 ohm dapat penguatannya. Ini juga sama. Nah sekarang ini kita akan coba kerjakan yang ini ya, yang soal ini. Nah ini ada contoh seperti ini diketahui kalian balik berikut orang yang penting berikut. Nah kita lihat rangkaiannya seperti ini. Nah sebelum saya contoh soal ada pertanyaan dulu. Bu, isi Bu.
Ya, silakan Mas Yusuf. Boleh disimulasikan dong. Disimulasikan bisa, tapi saya selesaikan ini aja ya, apa namanya? Ini apa? Contoh soal dan saya masih jelaskan ke non inverted juga, nanti takutnya nggak selesai. Misalkan minggu depan itu masih OPM, saya simulasikan, ya. Ya, terima kasih. Ya, sama yang nanti disimulasikan akan kelihatan. Tapi nanti kalau simulasikan sekarang, biasanya saya teorinya dulu, minggu depan bisa lanjut materi berikutnya, tapi sebelumnya saya simulasikan, ya. Gitu ya, Mas Yusuf ya. Biar saya selesaikan yang inverting dan non-inverting itu ya. Jadi saya sambil lihat yang kok nanti biar selesai dulu, gampang kalau ini apa selanjutnya kan. Tenang saja ya. Nah, kita lanjut dulu. Saya jelaskan dulu. Kalau besok kalian ingin simulasi, saya simulasikan. Nah, saya fokus ke sini dulu karena kemungkinan besok UASnya itu akan saya keluarkan soal-soal seperti ini. UAS saya besok UASnya tatap muka ya, jadi yang biasanya yang memenuhi itu saya, bukan saya. Jika kalian harus belajar ya. Kalau yang UTS kemarin kan daring, ya enggak daring, kalian mau bawa buku, kalian apa kan saya nggak bisa mono, saya nggak bisa lihat langsung. Tapi sebisa saya untuk atasi waktu supaya kalian fokus, tidak fokus ke teman Anda, tidak fokus ke kerjaan kalian gitu. Nah, kita fokus ini ya. Di kopi yang baik di sini, contohnya seperti ini, dengan nilai-nilai ini. Ini kita biasanya lihat dulu Mas, kita lihat dulu, kita misalkan dulu ini rangkaian yang vertikal atau rangkaian non vertikal. Kalau ini adalah rangkaian yang vertikal, cirinya adalah kaki inverternya terhubung ke sumber sinyalnya. Wah, ini jelas ada rangkaian inverting. Kalau rangkaian inverting kalian langsung tahu, rumusnya seperti ini, gampang kan? Min RF per RF in itu VO-nya kali-kali in. Kalau kekuatannya min RF per RF in. Minnya jangan sampai lupa karena ini ciri khas dari rangkaian inverting gitu. Nah, ini VIN, ini RF, ini RIN, masuk di kaki inverternya memang seperti ini rangkaiannya. Ini juga karena inverter maka kaki non inverternya di ground 4 itu masuk PCC, min PCC, 7 itu masuk PCC, VO-nya di kaki 6. Gambarannya seperti ini. Selisih 180 derajat. Cuma gambar ini saya kurang setuju. Harusnya ini lebih salah kalau jelas adalah muat inverting gitu. Tapi kalau di sini sudah dikasih nilai-nilai yang fix dan tidak jadi muatan ya ini yang nanti kalau tidak jadi muatan PO-nya itu sinyalnya akan lebih besar ya, tidak sama seperti ini. Nah, ini nilai-nilainya itu akan kita akan tahu RR-nya adalah 100 kilo, RF-nya itu 25 kilo ohm, ini contoh aja ya. PIN-nya di sini, PIN itu 500. Saya di sini Nah, ini 500 mV, berarti di sini setengah volt ya. Kalian disuruh hitung berapa muatannya, berapa voltnya, dan berapa arus yang lewat di 25 kilo ohm atau di RF. Ya. Nah, kita akan coba untuk menyelesaikan ini. Sudah dia bisa langsung dengarkan aja rumusnya. Kita kan sudah tahu bahwa rumus rangkaian yang perfect itu VO sama dengan apa? Min RF per RIN kalikan VIN. Nah, selesai. Kita tinggal memasukkan di sini min RF-nya berapa? 25 kilo ohm dibagi
dikalikan dengan setengah. Hasilnya berapa Mas Mbak? Saya coba bantu. 25 dibagi 10.000 dikalikan setengah. Berapa? Halo, berapa Mas Mbak? 1,25 Bu. 1,25 volt ya. Tapi ini kasih min, jangan lupa min volt. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kayak gini Mas Mbak, lanjut kita VO-nya sudah tahu, VO-nya adalah 1,25 volt. Ini sudah besar lah ya. Padahal V-nya kan cuma setengah volt. Outputnya ini sudah 1,25 volt. Ini tidak mengalami mana min di sini akan hanya pergeseran fase aja, selisih fase 180 derajat ya. Itu. Nah, selanjutnya Mas Mbak, kita disuruh cari apa? AV ini ya, harusnya AV itu kita bisa langsung dapat ini rumusnya. AV kan V out per V in kan, atau langsung min RF per R in itu bisa. Nah, kita coba ini berapa Mas Mbak? Min RF-nya kan 25 per 10.000. Hasilnya berapa? Berapa? 2,5 min ya, pematanya adalah 2,5 gitu ya, pematanya 2,5. Sudah selesai. Kalian yang dipakai rumus ini masukkan R-nya atau sama aja kalau Anda langsung sudah dapat VO-nya ya, penguatan tengahnya VO per V in, VO-nya tadi sudah dapat ini, yaitu min 1,25 dibagi V in-nya setengah. Ini kan juga sama aja, ya enggak? 1,25 dibagi, saya mau 1,5 dibagi setengah, itu kan hasilnya juga sama ya, 2,5 ya Mas ya, min 2,5 kali. Paham Mas Mbak? Boleh pakai rumus ini, AP-nya boleh pakai rumus ini juga sama. Dah, ada pertanyaan? Belum ya. Nah, sekarang disuruh cari arus yang melalui 25 kilo, berarti harus di sini. Nah, kalau arus yang melalui sini kita harus tahu arah arusnya. Nah, di sini untuk arah arusnya sendiri itu ke sana ya. Tadi seperti yang tadi ke sana, kemudian kalau di sini dilalui oleh arus yang akan kita cari melalui RF ini, kita bisa ini anggap aja IRF ya, IRF arus yang melalui RF, IRF ini sama dengan karena arus yang melalui RF ini adalah otomatis di sini akan terjadi beda potensial ya, maka IRF itu kita bisa gunakan hukum V per R. R-nya kita langsung aja ya, udah kita jabarkan V-nya di sini beda potensial dari apa? V out dan V. Nah, ini tadi kan V yang masuk sini, V ini sama-sama dengan 0. Kenapa sama-sama dengan 0? Jadi tadi dipakai pendekatan OM ideal. Maka di sini itu juga karena ini positif, ini negatif, maka ya VI dibagi. Ini di sini kan VO ya, ini VO dibagi dengan RF. Nah, VO-nya 0,
dikurangi. VO-nya udah dapatkan tadi, VO-nya berapa? Setengah. Tapi di sini min. VO-nya ini min 1,25. Ya berarti dikurangi min 1,25 dibagi dengan RR-nya berapa tadi? 25.000. Berarti 1,25 ya. VO kan udah kita catat tadi dibagi 25.000. Hasilnya berapa? Yuk mas baca itu. Enggak itu mas. Min 9 kali 10. Ini kan posisi min kan posisi kanan. Masa min? Harusnya enggak min. Kayaknya kalkulator saya. 1,25 dibagi dengan 25.000. Nah ini 0,00-nya 4. Bentar. Ganda di sini ya. Sama dengan 0,1234. Nah ini. Kalau ini saya baca ini ampere ya. Kalau saya jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jajannya 50. Sekarang berapa ini? Ini ampere kan? Kali 10 pangkat 4 ya. Min 6. Nah ini 10 kali min 6 itu kan mikroampere ya enggak 50. Udah selesai. Ya. Jadi VO-nya itu ini. Pokoknya kalian tahu sini aman mas, enggak aman ini aman. Nih. Ini mau dari VO kayak gini. Kalau cari mana angka ya VO ini min RR udah VO-nya dapat. AC-nya juga sudah dapat segini atau pakai rumus ini juga bisa. IRR-nya itu juga seperti ini tadi. Ya pokoknya kalau suruh nyari seperti ini ya. Di sini kan ada potensial. Kalian tahu potensialnya gimana dengan dari PP4 dengan PP ini seperti analisis analisis sistem atau notnya ya kayak gitu. Udah selesai mbak. Selesai untuk pertanyaannya silakan saya ada nanti sore kali tidak? Kalau iya saya skip. Betul. Ya saya skip ya. Saya ya mas lihat ini. Bentar, baru loading. Saya tadi kan Mas Yusuf pengen lihat simulasi jadi kayak saya itu nggak tega tak suruh minggu depan gitu nggak tega saya ini aja tunjukin yang sudah jadi video ya. Nih yang penting kalian kalau pakai simulasinya itu kan seperti ini pakai OPM cuma kaki duanya dua. Tadi kan saya contohkan kan kakinya di atas ini dua ya sesuai dengan yang ada simulasi kan seperti ini dikasih sumber cabut gaya dari luar ini RR-nya ini RF-nya ini terhubung ke sumber sinyal AEG ini simulasi AEG ini ditunjukkan ke CRO kapasitor ini apa ini cuma untuk batasi aja kita batasi
tindak jasa sumber DC yang ada di web ini supaya tidak mempengaruhi ke itu yang mengurangi yang ini. Nah, ketika saya jalankan, nah seperti ini Mbak. Yang kuning, nah ini adalah input. Yang biru ini saya bukan ke sini. Jadi lebih terjadi penguatan enggak ya? Sama-sama ini 1 volt, yang kuning 1 volt, yang biru 1 volt. Mengalami penguatan ya. Kelihatan enggak Mbak? Kelihatan. Yang kuning adalah input, yang biru adalah output, dan di sini kelihatan sekali selisih 180 derajat. Ya enggak? Nah, Mas Yusuf kayak gitu ya Mas Yusuf ya. Ini hanya sekilas dulu aja. Kalau minggu kan ada takutnya malah saya luang Mbak mensimulasikan. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi kelihatan sekali sama-sama voltanya 1 harus disamakan. Kalau disamakan kali akan bisa seperti ini. Buat juga terjadi penguatan ya. Ini voltanya setengah 0,2 ini sama. Ini produktif perkaliannya sama. 1 ini 1. Jadi realnya seperti ini. Oke, nah ini cuma ini aja Mas. Ini AG, berarti ini AG. Nih untuk sinyal generator kita bisa atur VPB-nya berapa, amplitude-nya berapa. Ini adalah apa namanya? CLO, oscilloscope. Nah, saya pakai Proteus 8. Mungkin kalian kalau saya ngasih digital tapi nggak langsung saya sampaikan sih, cuma dengan recording gitu, karena di lab itu fokus ke praktek, biasanya yang recording gitu saya tunjukkan gimana cara rangkaian digital dengan menggunakan Proteus, cuma dengan recording yang simulasi, karena kalau simulasi saya aja di lab takutnya nanti sama simulasinya sama prakteknya langsung. Itu Mas Yusuf dan teman-teman semua simulasinya kayak gini. Oke, sebentar saya balik lagi ke tadi. Ke slide-nya tadi. Mana ini? Saya share lagi ya. Sudah kelihatan screen saya selesai ya. Sudah ya. Yang terakhir tadi yang saya jelaskan ini ya Mbak ya. Nah ini. Nah sekarang inilah jawaban dari yang soal ini tadi. Nggak perlu saya bahas, kalian di slide-nya. Nah saya masuk menguat inverting ya, atau menguat tak membalik. Bedanya ini di Mbak. Untuk yang kaki non invertingnya diujukan ke ini input. Jadi penguatan inverting ini adalah penguatan sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang kuat. Nah, jadi memang namanya amplifier ya harusnya sinyal outputnya yang kuat. Kalau sinyal outputnya nggak lebih besar ya sama aja jebakan rangkaian yang muat gitu ya. Untuk sinyal outputnya yang kuat memiliki fase yang sama dengan sinyal output, jadi sama. Misalkan di sini nih inputnya seperti ini tadi, outputnya ya sama seperti ini. Itu ya. Nah kemudian di sini kita dapat dananya sudah langsung ada rumusnya. VO apa? RR in plus RRF dibagi RR in. Ini seperti bagi gabungan. RR in plus RF dibagi RR in dikalikan in. Nah di sini ini
cari langsung karena ini RR kan satu ya enggak satu plus RR in dikalikan RRPD. Jadi kalau yang tadi yang inverting itu kan payout-nya kan udah min RR per in kalikan P in. Tapi kalau yang inverting ini atau saya tulis di sini yang non inverting biar gampang hafalannya ya payout sama dengan ini kan sama RR ini kan satu ini RF per RR jadi sama aja gini RR tapi nggak min karena tidak ada fase RF per RR in plus satu ya plus satu ini dikalikan dengan P in nah ini sama atau nanti kalau dicari P-nya ya kan P out per P in ya tinggal ini P ini kan ini RF per RR in plus selesai ini rumus untuk penguatan non inverting. Kalau kalian pokoknya kalau Anda tahu ini payout kalian saja payout itu apa. Nanti kalau Anda tahu payout rumusnya apa, Anda mau mencari mau mencari payout itu sendiri nggak usah banyak apa ya banyak rumus nanti nggak apa bagi semua nanti satu aja karena payout ini sudah untuk meng-create penguatan ini sudah bisa. Nah kita rangkaiannya mas mbak rangkaiannya cuma tinggal dari rangkaiannya sama tetap untuk RR ini tetap di inverting cuma ini tidak terhubung ke sumber tegangan tetapi terhubung ke ground karena non inverting. Kemudian aktif non invertingnya itu yang terhubung P in. Nah itu kebalikannya aja kalau tadi kan terhubung P in di ground kalau inverting kalau non inverting ini tinggal ganti ini tadi yang P nya ganti ground yang ground tadi diganti P in selesai. Itu cuma beda dari sumber tegangannya aja. Nah kalau kita mau mencari saya carikan ini yang biar ini RS sama masih tadi RS ini RF otomatis tadi dengan pendekatan ideal lagi P-nya 0 I-nya 0 itu jelas. Nah di sini ini terhubung ke PS berarti kalau PS ini ada sumber tegangan di sini ada RR-nya ada 2 ya kita tinggal pakai rumus pembagi tegangan ini rumus pembagi tegangan kita mau memakai apa itu tergantung yang tahu dulu sebenarnya ada ini baiknya pakai ya gitu kalau saya seperti itu tegangan. Nah berarti karena ini yang kaki non inverter tadi terhubung sumber tegangan ini berarti PS-nya ya kita langsung RS karena kita ingin mengetahui ini ya tegangan di sumber inputnya sini maka ya RR dirinya dibagi dengan RR dirinya ditambah dengan RR yang dirinya dikalikan dengan apa P out. Nah begitu itu nanti ini tinggal balik karena kita kan nanti PO-nya karena ini WSW-nya kan kalau WSW kan berarti R dirinya itu kan ya RS ini RR inputnya ini gitu. Jadi kalau kita mau PO tinggal dibalik aja RS plus RRF dibagi RS kalikan VS ya kalikan VS kemudian yaitu tadi PO sama dengan ya ini kan ada RS ada RS ini kan bisa 1 ya 1 plus RRF per RRS ini sebenarnya RR kan sama ini sama dengan RR kalau ada gabungan RR dikalikan dengan VS itu
ya V in wes itu aja Mas. Kalau mau cari AV ya udah V out or V in ya tinggal ya ini kan V out or V in ya tinggal 1 plus RRF per RRS selesai. Ini sama dengan ini tadi ini. Udah selesai. Nah, contohnya ini sebuah muatan OM yang penting dengan muatan 1 kali jika diketahui sumber dengan sekian, VE-nya sekian, menghasilkan dengan output berapa, kan jelas. Karena VO-nya itu kan in A kali VS sudah penguatannya jadi kali 1 kali kalikan VE-nya 2. Kira-kira gitu, ini cuma ulang-ulang ini aja. Jadi ini kan udah diketahui ya AP-nya 10 kali. Pokoknya ada kali berarti penguatannya. Kalau sumber dengan ini nggak perlu kita bahas. Nah ini untuk survei ya OPM. Nah yang perlu kita adalah dengan VE-nya kan 2 volt. Ya, kita itu sebenarnya punya rumus ini kan non-converting berarti V out itu sama dengan 1 plus ya 1 plus RRF per RR in dikalikan PV in kan gitu. Nah kemudian dan ini penguatan itu sendiri itu kan sebenarnya ini penguatan itu ini 1 plus RRF yang menurut saya ini. Nah, itu apa? RRN is 1. Jadi kalau hanya ini itu A, ini itu AV, ya berarti tinggal V out, ini ya AV kalikan V, ini AV-nya adalah 10 kalikan 2, ya penguatannya atau penguatannya tegangan-tegangannya ya dari 20 begitu. Ini kalau kamu jajarkan kan pakai AV ya sama aja kan V out per V in sama dengan 1 plus RF per RF in. Ini adalah ini. Nah selesai mas mbak. Itu mau orang-orang aja ini. Biar agak berpikir ada ini biar wah ini apa ya? Padahal ini juga akan ya yang juga ya OM ya OM itu bisa bekerja. Ya, nanti bisa ini lagi pelajari lagi sempat yang dipelajari nasibnya Anda itu dan sempat mengulang materi lagi gitu ya. Semoga saja Anda mau mulai ya. Ya karena Anda harus sibuk. Ya toh, sibuk dan malam juga ini sepak bola, sasar gitu ya. Jadi ya sibuk banget punya. Belum lagi pokoknya yang penting dicek lagi gitu ya nanti kalau lupa dicek lagi. Oh iya kemarin saya lupa saya upload fotonya untuk analisis sistem ini apa nama ada ini semua ya kan ada yang gabung ya enggak tak foto aja enggak. Nah, saya foto cuma 2 slide kok. Nah, saya capture dulu ya. Saya belum nyiapin video saya dulu. Yuk. Kali-kali. Nah, saya belum konten. Yuk. Nanti saya akan kasih waktu nanti kalau gini kan enggak. Oke. Iya. Sudah ya. Slide 1. Bentar, lagi dulu. Jangan lupa habis. Ada yang kalian terserah. Penting kalian lihat nama-nama dulu. Wis nggak usah saya apa-apa lah itu saya dia sosok. Udah gitu ya Mbak ya. Mbak hari ini cukupan sekian.
Kalau Anda mau ke kelas lain silakan. Tapi saya tadi ada dua yang saya di elektronika, karena takutnya tadi ada seret gitu, ada perubahan gitu. Tapi sudah saya kirim ke WA pribadi saya sih. Mungkin itu, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ya. Sama-sama.